kita akan berbincang-bincang mengenai adat yang ada di sini, yaitu sedekah laut. Bincang-bincang ini merupakan salah satu program kegiatan KKN INADIHAR yang sedang kita laksanakan saat ini. Lebih lanjutnya, mari kita langsung masuk saja dan kita tanyakan kepada beliau. Oke, selanjutnya kita langsung tanya saja kepada beliau. Kita bincang-bincang bersama mengenai sedekah laut yang ada di desa ini. Yang pertama yaitu akan saya tanyakan kepada Bapak Sutoyo, Sarjana Hukum selaku perangkat desa yang ada di sini. Yaitu yang pertama, bagaimana Pak yang melatar belakangi atau munculnya kegiatan sedekah laut yang ada di desa sini? Terima kasih. Sedekah laut atau proses sedekah laut ini kan sebenarnya sudah dilaksanakan sudah lama. Setelah ada penetapan dari pemerintah sejak tahun atau sejak bulan tanggal 6 bulan 4 tahun 57 ini bertepatan dengan hari ulang tahun nelayan, yaitu secara nasional memang ditetapkan, sehingga untuk masyarakat desa Blitar yang pada waktu itu adalah melaksanakan kegiatan ini. Nah, kegiatan ini pada waktu itu dilaksanakan yaitu tadi bertepatan tanggal 6 bulan 4 tahun 57 yang pertama. Kemudian dirubah lagi karena pada waktu itu kegiatan nelayan di laut banyak sekali kaitannya dengan penangkapan di luar daerah, sehingga untuk kegiatan ini dirubah menjadi bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun berikutnya atau tahun-tahun selanjutnya. Lalu kemudian dirubah lagi yaitu pada saat nelayan merayakan hari Sawalan atau hari raya Idul Fitri, sehingga untuk masyarakat ini perlu melaksanakan karena kegiatan itu memang didukung oleh masyarakat. Pada waktu itu adalah kegiatan di Kabupaten Pati, hanya satu-satunya yaitu kegiatan sedekah laut di Desa Blitar, tidak ada lain, sehingga sampai saat ini masih dijalankan. Dan selanjutnya itu Pak, pelaksanaannya sendiri itu kapan? Apa dari dulu sampai sekarang itu tetap Syawal atau apa ada tanggal yang udah ditetapkan? Mungkin Pak bisa menjelaskan. Terima kasih. Biasanya itu ditetapkan setelah Lebaran, 1 minggu setelah Lebaran. Biasanya itu pokoknya kalau enggak hari Minggu ya, pokoknya satu minggu setelah Lebaran. Itu dalam hitungan Jawa gitu Pak, Syawal, terus 1 minggu setelah Lebaran langsung ditetapkan. Terus kegiatan apa saja Pak yang biasanya dilakukan dalam sedekah laut itu sendiri? Biasanya banyak sekali Pak. Ada kegiatan larung saji, lomba dayung, terus ada wayang, ada santunan, itu banyak kali. Arah-arahan dari balai desa menuju ke sungai, langsung dilarung, sesajinya dilarung. Terus dari pihak siapa aja Pak yang terlibat? Semua masyarakat atau mungkin sesepuh saja atau gimana? Mungkin dari yang Pak Sutoyo bisa mau jelaskan. Ya, terima kasih. Kegiatan ini memang didukung seluruh masyarakat desa Blitar, bahkan pada saat tertentu Pak Bupati juga melaksanakan pesta sedekah laut di desa Blitar. Karena kita tahu bahwa untuk desa Blitar ini nelayan terbesar di Kabupaten Pati, sehingga untuk kunjungan Pak Bupati kemudian arahan ini memang diperlukan. Dan untuk kegiatan masyarakat sendiri memang mulai dari rapat-rapat, kemudian penentuan daripada jadwal kegiatan yang tadi sudah sampaikan Pak Soekarno, mulai prosesi sampai keagamaan sampai pesta ini juga dilaksanakan, karena di sini banyak sekali yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan memang dilaksanakan. Kemudian untuk santunan sendiri juga dilaksanakan. Untuk pesta di laut ini juga memang setiap tahun ini merupakan syarat, itu sebetulnya tidak boleh ditinggalkan, karena kita tahu bahwa untuk prosesi di laut atau istilahnya lomban, kemudian menangkap itik
di tengah laut, kemudian membuang sesaji di muara, ini dilaksanakan. Karena kita tahu bahwa seluruh kegiatan ini biayanya sangat besar sekali. Kalau tidak didukung oleh pemilik kapal, kemudian masyarakat sendiri berkaitan dengan kegiatan tersebut tidak akan berjalan. Seperti itu, Mbak ya. Terus tempat yang persis kita melakukan sedekah laut atau membuang lurung sesaji tadi itu di mana, Pak? Di muara sungai atau di mana? Ya, terima kasih. Untuk kegiatan larung saji semula kan ditempatkan di balai desa. Ya, istilahnya ada acara di balai desa, mulai sambutan Bapak Kepala Desa, kemudian Ketua Panitia untuk larung saji atau sejenisnya ini diserahkan oleh panitia, kemudian diarak. Diarak ini ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada ritual, kemudian kegiatan keagamaan, ini dibawa ke tepi sungai, kemudian dibawa ke muara. Muara ini kegiatan di sana juga ada kegiatan kaitannya dengan sebelum pembuangan saji atau larung saji juga diberi doa dan sebagainya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kegiatan tahun-tahun yang berikutnya atau nelayan di Desa Bindar sekitarnya ini, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan, diberikan rezeki dan sebagainya, sehingga untuk kegiatan yang akan datang juga sama, mulai rapat, kemudian penetapan, mulai biaya ini juga dilaksanakan. Terus kalau syarat-syarat atau syarat-syarat dari sesaji itu sendiri gimana, Pak? Apa ada apa yang dibuang atau gimana itu loh, Pak? Ya, terima kasih. Untuk kegiatan ini biasanya pemerintah desa membuat kapal replika atau bentuk kapal, kemudian selanjutnya itu ada sesaji, di sana ada kelengkapan sesaji, kemudian kepala kambing dengan kepala kerbau ditaruh, kemudian kegiatan-kegiatan lain termasuk di dalamnya itu banyak sekali, ada pisang, kemudian ada janur dan sebagainya. Ini yang nantinya akan membawa itu adalah nelayan yang ditunjuk dalam rangka untuk membawa ke tepi sungai, kemudian diserahkan kepada panitia selanjutnya untuk dilarung. Itu Dilarung ada sendiri itu gimana? dilarung sendiri, maksudnya itu dibawa panitia yang membawa ke sana, kemudian ada tokoh masyarakat yang mempunyai bidang kaitannya dengan ritual, kemudian diserahkan. Di sana ada orkestra, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian dilarung. Itu kelengkapan daripada syarat-syaratnya tadi ya. Terus semisal, Pak, sedekah laut itu tidak diadakan di desa ini, apakah ada faktor negatif yang akan terjadi apa gimana, Pak? Ya, untuk sedekah laut atau ritual ini sebetulnya itu beberapa tahun dilaksanakan, kecuali kemarin itu banyak pengurangan daripada pertunjukan atau prosesi karena COVID-19, sehingga untuk kegiatan tetap dijalankan, tapi tetap dikurangi, yaitu dalam rangka yang dilaksanakan, yaitu mulai barongan, keliling desa, kemudian mayang sebagai kelengkapan itu tetap dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan ini menjadikan rasa was-was terhadap kegiatan tersebut. Biasanya itu orang-orang nelayan atau orang yang di laut itu biasanya tidak dilaksanakan tetap menjadikan keraguan kan gitu. Keraguan dalam rangka melaut kayak ngono apa kan gitu. Itu memang tradisi sudah dilaksanakan sudah lama. Ini saja kebiasaan itu kalau seperti Monata, Palapa kan setiap tahun dilaksanakan. Tapi kemarin tidak, karena yang juga menjadikan menjadikan tradisi memang seperti barongan, tidak berani meninggalkan. Kemudian Jadi barongan itu pasti ada gitu, Pak? Pasti ada, ya, kaitannya dengan sedekah bumi, tapi jadi satu rangkanya dengan sedekah laut. Kemudian wayang ini juga seperti seperti tradisi yang tidak bisa ditinggalkan. Ini setiap tahun, walaupun kemarin hanya 2 jam dilaksanakan karena petunjuk daripada kepolisian untuk tidak bisa melaksanakan, tapi ada kebijakan
Kemudian dari Pak Bupati sendiri juga wanti-wanti kegiatan kaitannya dengan sedekah laut, sedekah bumi ini ada pembatasan. Seperti itu. Kalau di sini itu ada pasti, apakah semuanya itu mayoritas muslim Pak atau ada yang non muslim? Terus bagaimana kerukunan kalau kita itu enggak, kita mesti mayoritas muslim, ada yang non muslim, bagaimana kerukunan dalam menjalankan adat itu sendiri Pak dari masyarakat sini? Ya, terima kasih Pak. Di sini itu memang Desa Blinder, Kecamatan Juwana ini kan penduduknya 3.900. Ini untuk agama selain Islam ini tidak banyak. Terus kegiatan gotong royong, kemudian kegiatan-kegiatan lain ini memang satu dengan yang lain ini sangat menunjang sekali dalam rangka kerukunan beragama. Untuk pendirian masjid ini, masjidnya diperluas, ini memang hampir selesai, sehingga untuk kegiatan keagamaan memang mulai dari yasinan, kemudian patayatan dilaksanakan. Tapi saat ini ada kendala kaitannya dengan COVID-19. Terus untuk kegiatan itu juga mengalami pemberhentian sementara karena petunjuk-petunjuk dari atas, sehingga untuk penularan daripada COVID-19 tidak menjadi banyak sekali, karena pemerintah Desa Blinder juga berkeinginan jangan sampai untuk penularan di Desa Blinder ini terjadi yang begitu parah. Dan untuk nelayan Desa Blinder sendiri ini banyak yang melaut keluar daerah, mulai dari Papua, kemudian Makassar ini hampir 6 sampai 1 tahun baru kembali ke Desa Blinder. Sehingga untuk kerukunan ibu-ibu juga sama, kalau ada orang sakit juga banyak yang menengok, kemudian ada orang meninggal dunia juga bersatu secepatnya untuk melaksanakan takziah dan sebagainya. Seperti itu. Begitulah bincang-bincang kita pada siang hari ini bersama Bapak Sutayo dan Bapak Haji Soekarno selaku perangkat desa yang ada di sini. Dan bahwasannya sejak tahun 1957 memang sedekah laut sudah dilakukan di desa ini, dan dilakukannya setiap bulan Syawal. Dan sedekah laut itu sebagai bukti rasa syukur nelayan yang ada di sini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki yang melimpah. Apa hubungannya sedekah laut itu dengan kerukunan beragama? Bahwasanya kaitannya erat sekali antara adat istiadat sedekah laut dengan kerukunan beragama. Kenyataannya dengan adanya sedekah laut itu sendiri, masyarakat gotong royong dan guyup rukun dalam melaksanakannya. Maka dari itu antara erat kaitannya antara agama satu dengan yang lainnya. Dan sekian, itulah wawancara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.